Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia akan memaparkan materi mengenai analisis jabatan. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama saya sendiri ialah Talia Anastasia, yang kedua Nurul Halisa, yang ketiga Muhammad Fajrin, dan yang keempat Fatima N. Materi kami pada analisis jabatan meliputi yang pertama pengertian analisis jabatan, yang kedua tujuan analisis data, yang ketiga manfaat penerapan analisis jabatan, yang keempat metode analisis jabatan, dan yang kelima aspek-aspek analisis jabatan. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian analisis jabatan. Menurut para ahli sendiri, yang pertama Serdawanti, analisis jabatan adalah cara sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia, serta konteks di mana pekerjaan dilaksanakan. Yang kedua, menurut Alwi, analisis jabatan adalah aktivitas penting dalam MSDM berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang merupakan informasi yang sangat dibutuhkan bagi penentuan strategi penarikan. Selesai, penilaian kinerja, pelatihan dan pengembangan desain dan redesign jabatan dan perencanaan SDM. Dan yang ketiga, dari kesimpulan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan-keterampilan, tugas-tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan analisis data. Yang pertama, faktor penunjang dalam proses manajerial, artinya bagaimana hasil analisis data ini bisa menjadi misalkan tolak ukur prospek kerja dari seorang anggota. Yang kedua, sarana proses dan rekrutmen. Hasil analisis data ini bisa menjadi standar dari proses rekrutmen ataupun minimal yang harus dimiliki calon anggota. Yang ketiga, mengetahui kinerja karyawan. Nah, misalkan analisis data ini dalam bentuk grafik, bisa dilihat peningkatan atau penurunan dari seorang kinerja karyawan. Yang keempat adalah adanya manajemen kompensasi, artinya ada kesepakatan misalkan dari anggota dan manajer yang tidak ada saling merugikan. Yang kelima, sarana pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keenam, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, manfaat menerapkan analisis data. Yang pertama, memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Artinya, di dalam analisis data ini bagaimana bisa kita melihat di mana permasalahannya sehingga nantinya memunculkan solusi dari masalah tersebut. Yang kedua, penempatan posisi tenaga kerja. Nah, di dalam hasil analisis data ini kita bisa melihat anggota ini sebaiknya ditempatkan di mana berdasarkan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya yang ketiga, sebagai sarana promosi jabatan. Nah, maksudnya di sini bagaimana hasil analisis data ini bisa dilihat siapa anggota yang pekerjaannya lebih baik ataupun meningkat dan siapa yang menurun. Nah, yang keempat adalah penambahan sebuah organisasi. Baik, selanjutnya adalah metode analisis jabatan. Nah, menurut Mondi, terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam menentukan analisis jabatan. Yang pertama adalah metode kuesioner. Nah, metode kuesioner ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi untuk analisis jabatan. Nah, metode ini adalah metode yang paling sering digunakan. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus diwajibkan diisi oleh karyawan yang akan dianalisis jabatannya. Jadi, karyawan akan diberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner, kemudian akan dijawab oleh karyawan tersebut. Nah, kelebihan dari metode kuesioner ini adalah kita dapat mengumpulkan sejumlah informasi tentang pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat dan biaya yang relatif mudah, dengan catatan bahwa karyawan dapat secara akurat menganalisis dan mengkomunikasikan informasi tentang pekerjaan mereka. Jadi apabila kita menggunakan metode kuesioner ini,
maka itu tidak akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Nah, itu adalah kelebihannya. Terus metode kedua adalah metode observasi. Nah, pada metode analisis jabatan yang menggunakan observasi, seorang analis jabatan atau orang yang melakukan analisis jabatan ini akan mengamati seorang karyawan dan ia akan mencatat semua tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan tersebut, baik tugas yang dilakukan maupun tugas yang tidak dilakukan. Begitupun dengan tanggung jawabnya, baik tanggung jawab yang dilakukan maupun yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Metode ini digunakan untuk memudahkan tugas serta melihat kemampuan dan mental atau emosional yang dibutuhkan untuk menangani tantangan dan risiko. Nah, pada metode observasi ini terdapat 3 teknik khusus. Yang pertama adalah pengamatan langsung, yang kedua adalah analisis metode kerja, dan yang ketiga adalah teknik insiden kritis. Metode yang ketiga adalah metode wawancara. Nah, metode wawancara ini adalah metode yang pengumpulan data dan informasinya yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang karyawan. Nah, pada umumnya pada metode wawancara ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu wawancara individual. Wawancara individual adalah wawancara yang hanya terkait dengan karyawan saja. Jadi antara orang yang melakukan analisis jabatan dengan karyawan, hanya 2 orang pada wawancara individual. Nah, terus yang kedua adalah wawancara kelompok. Nah, wawancara kelompok ini ialah wawancara yang dilakukan dengan kelompok karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Dan yang ketiga adalah wawancara dengan penyedia atau supervisor atau atasan karyawan yang bersangkutan yang mengetahui pekerjaan tersebut. Nah, yang keempat adalah metode catatan karyawan. Nah, pada metode catatan ini seorang karyawan diwajibkan untuk mencatat semua tugas-tugasnya yang dilakukan dan kewajiban yang dilakukan. Kemudian orang yang melakukan analisis jabatan akan melihat catatan-catatan karyawan tersebut. Dan yang terakhir adalah kombinasi metode. Nah, pada kombinasi metode ini ialah menggunakan 2 atau lebih metode analisis jabatan. Misalnya, seorang karyawan di analisis jabatannya menggunakan metode kuesioner dan metode observasi. Nah, jadi pada kombinasi metode ini bukan hanya satu metode analisis yang digunakan, tapi bisa 2 atau lebih. Dan pada kombinasi metode ini maka analisis jabatan para karyawan itu akan lebih akurat dibanding hanya menggunakan satu metode saja. Nah, selanjutnya adalah aspek-aspek analisis jabatan. Nah, terdapat 2 aspek analisis jabatan. Yang pertama adalah uraian pekerjaan atau job description, dan yang kedua adalah spesifikasi pekerjaan atau job specification. Nah, perlu kita ketahui bahwa analisis jabatan ini sangat perlu dilakukan agar kita dapat mendesain organisasi serta dapat menetapkan uraian pekerjaan atau job description dan spesifikasi pekerjaan atau job specification. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan job description? Jadi, job description atau uraian pekerjaan adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Jadi, seorang karyawan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, kondisi pekerjaan, atau aspek-aspek itu akan diuraikan atau ditulis secara sistematis, ditulis secara terperinci pada uraian pekerjaan. Nah, uraian pekerjaan ini harus diuraikan secara jelas agar para pegawai atau para karyawan itu diharapkan dapat mengenal serta
mengetahui tugas apa yang mereka akan lakukan, tanggung jawab serta prestasi apa yang akan dicapai untuk kemudian hari pada organisasinya. Nah, terus yang kedua adalah spesifikasi pekerjaan atau job specification. Nah, spesifikasi pekerjaan ini merupakan suatu daftar dari tuntutan manusiawi suatu jabatan, yakni pendidikan keterampilan, kepribadian, dan lain-lain sesuai dengan produk dari analisis jabatannya. Jadi, untuk mengetahui analisis jabatan, nah seorang karyawan itu harus mempunyai spesifikasi pekerjaan. Ia harus mempunyai pendidikan keterampilan, pendidikan kepribadian, sikap yang baik, serta etika. Nah, dalam mengembangkan spesifikasi pekerjaan ini atau spesifikasi jabatan, perlu mempertimbangkan semua elemen yaitu yang tadi adalah elemen pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan ciri-ciri lainnya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah memperhatikan dan mengamati. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.